Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya yang akan menyampaikan tentang materi pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 9 semester 1, yaitu kelas 9 SMP. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah tindakan P3K pada kejadian darurat. Nama saya Dedi Rahmat Hidayat, SMP Negeri 2 Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, level 2, Angkatan 6, Pembatik 2021. Sasaran dan tujuan pembelajaran KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. K1, KI 4, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang akan kita pelajari yaitu apabila terjadi keadaan darurat dan menimbulkan korban, maka perlu dilakukan pertolongan pertama. Tujuan pertolongan pertama adalah untuk menyelamatkan jiwa, mencegah cacat, memberikan rasa nyaman, menunjang proses penyembuhan, serta membawa korban pada fasilitas medis terdekat. Beberapa tindakan pertolongan pertama untuk korban diantaranya: 1. Pertolongan pertama pada korban pingsan. Saat ada seseorang yang pingsan di tempat kerja, segera baringkan korban secara terlentang dan longgarkan pakaiannya. Setelah itu, periksa reaksi kesadaran korban dengan menepuk pundak korban dan tanyakan kondisinya. Cara lain yang juga bisa dilakukan yaitu memberi rangsangan rasa sakit dengan mencubit bagian tubuh korban. Ingat, jangan terlalu keras, nanti dia malah kesakitan. Selanjutnya, apabila tidak ada reaksi, dengarkan napas korban dan cek denyut nadi di pergelangan tangan serta leher korban. Jika tidak ada napas, buka jalan napas dengan meletakkan salah satu tangan di dahi dan angkat dagu korban dengan tangan lainnya. Jika belum ada napas, berikan napas buatan dengan catatan penolong sudah terlatih dalam memberikan napas buatan. Terakhir, jika tidak ada penolong yang dapat memberikan napas buatan, segera hubungi petugas medis atau fasilitas medis terdekat. Ingat, segera, jangan sampai tertinggal. Selanjutnya, pertolongan pada gangguan pendarahan. Jika ada orang yang mengalami pendarahan, segera tinggikan posisi korban, tekan pembuluh nadi antara tempat pendarahan dan jantung, kemudian bersihkan kotoran di sekitar pendarahan dan beri balutan penekan. Setelah itu, bawa ke petugas medis atau fasilitas medis terdekat. Pertolongan pertama, korban tersengat listrik. Putuskan aliran listrik pada tubuh korban dengan menggunakan media atau alat yang tidak dapat dialiri listrik seperti kayu, handuk kering, dan lain sebagainya. Jika pingsan, segera lakukan pertolongan pertama untuk korban pingsan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pertolongan pertama, luka bakar. Kompres bagian tubuh yang terbakar dengan menggunakan air es. Kemudian tutup bagian yang melepuh atau terbakar dengan kaos steril yang diberi salep khusus. Jika kondisi cukup parah, segera bawa ke petugas medis atau fasilitas medis terdekat. Pertolongan pertama, iritasi bahan kimia. Nah, ini sangat berbahaya. Basuh kulit yang terpapar bahan kimia menggunakan air mengalir. Tutup bagian terpapar bahan kimia dengan kain bersih. Segera bawa ke petugas medis atau fasilitas medis terdekat. Pembidaian tulang. Usahakan bagian tulang yang patah tidak banyak digerakkan. Letakkan bidai dengan meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Lakukan pengikatan bidai dan pastikan jangan terlalu keras atau terlalu longgar. Segera bawa korban yang patah tulang ke petugas medis atau fasilitas medis terdekat. Memberikan pertolongan pertama pada korban saat terjadi kejadian darurat di tempat kerja bukan hanya menjadi tugas bagian tertentu. Semua orang juga harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebagai pertolongan pertama untuk menyelamatkan korban. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sampai ketemu.